Pemirsa, tim pemburu COVID-19 Polda Metro Jaya mendapati pengunjung tempat hiburan malam membawa narkotika jenis heroin. 5 orang pengunjung diamankan karena hasil tes urin positif mengkonsumsi narkoba. Sementara tempat hiburan malam ditutup karena melanggar protokol kesehatan. Tim pemburu COVID-19 Polda Metro Jaya menggelar operasi penerapan protokol kesehatan di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat melakukan pemeriksaan, petugas mendapati seorang pengunjung yang membuang benda mencurigakan. Saat dilakukan pengecekan, benda yang dibuang pengunjung merupakan heroin. Petugas pun langsung melakukan tes urin kepada seluruh pengunjung. Hasilnya, 5 orang dinyatakan positif narkotika. Secara perda tidak boleh buka diskotik, yang boleh hanya kafe tempat makan, tapi diskotik. Kafe di atasnya di bawah diskotik. Ya. Dan tertangkap 1 orang bawa heroin. 5 orang yang positif menggunakan narkoba. Guna kepentingan pemeriksaan, 5 orang pengunjung positif narkotika diamankan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Polisi juga langsung menyegel tempat hiburan ini karena melanggar protokol kesehatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, penyerangan sekelompok orang tak dikenal di Cipinang Besar, Utara Jatinegara, Jakarta Timur meresahkan warga. Penyerangan sudah terjadi 7 kali. Selain merusak kantor RW dan gerobak pedagang, pelaku juga menjarah dagangan mereka. Nasi diambil. Aksi penyerangan di Jalan Bekasi Timur 4 Cipinang Besar Utara Jatinegara, Jakarta Timur terekam kamera CCTV dan handphone warga. Akibat penyerangan, kantor RW hingga gerobak milik warga rusak. Bahkan pelaku juga menjarah dagangan warga. Warga pun resah karena penyerangan oleh sekelompok orang tak dikenal ini sudah terjadi 7 kali. Pelaku menyerang menggunakan senjata tajam dan petasan. Ini sebenarnya udah lanjutan ke 7 kali. Jadi dari bulan September itu terjadi 4 kali. Sekarang ini jadi udah 3 kali. Ya. Tapi yang sangat brutal ini, karena ini mereka benar-benar murni udah mungkin suatu tindakan kriminal, tidak ada perlawanan. Jadi dia merusak fasilitas umum, rumah-rumah warga, tempat usaha. Itu diantaranya banyak yang hancur kaca-kaca tempat usaha mereka. Polisi masih menyelidiki pelaku penyerangan dengan memeriksa rekaman CCTV dan sejumlah saksi. Sementara ini kita lagi mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah terjadinya tawuran, ini termasuk CCTV, termasuk kita juga sudah memanggil dari masing-masing ketua RW. Tidak ada korban. Polisi berjaga di lokasi mengantisipasi penyerangan serupa. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk Cilincing, Jakarta Utara. Warga panik menyelamatkan barang berharga milik mereka. Kobaran api melalap sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Kakap, Pengasinan, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kencangnya angin membuat api cepat merembet kedua bangunan lain di sampingnya. Khawatir api menyebar, warga berusaha menyelamatkan barang berharga mereka. Dari atas atau dari bawah? Dari atas ya? Dari atas. Tempat apa tuh, Pak? Tempat apa? Kamar atau di mana? Di kamar kalian di atas. Api bisa dipadamkan setelah 6 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Yang terbakar ada 3 pintu. Ya, 3 pintu. Ya, permanen jadi 2 lantai. Ya, kalau sebabnya pertama yang ada penyebab arus pendek listrik. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Pemirsa, 5 hari menghilang setelah sang istri ditemukan tewas. Seorang pria ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Tempurjo, Jember, Jawa Timur. Korban ditemukan tewas bersimbah darah setelah pintu rumah didobrak oleh anaknya. Sang suami diperiksa polisi karena diduga membunuh istrinya sendiri.
Sikin, pria 32 tahun ini ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Kecamatan Tempurjo, Jember, Jawa Timur. Sikin 5 hari menghilang setelah Buni istrinya ditemukan tewas di kamar rumahnya di Desa Trisno Gambar, Jember. Sikin diperiksa intensif di Mapolres Jember karena diduga telah membunuh istrinya. Tewasnya wanita 30 tahun ini diketahui setelah anaknya mendobrak pintu rumah yang terkunci. Korban didapati tewas bersimbah darah dengan luka di belakang telinganya. Saat olah TKP, polisi memeriksa bercak darah yang ditemukan di pintu depan rumah korban. Korban itu dalam keadaan terlentang di sebelah sisi tempat tidur korban. Ya, saat kejadian suaminya tidak ada, tidak berada di tempat dan juga tidak ada di sekitar TKP. Menurut paman korban, Sikin dikenal temperamen dan kerap menganiaya istrinya. Cuman sering cekcok, si perempuan ini, yang korban ini sering memar. Bekas hantaman benda tumpul, memar di wajah maupun di sekujur tubuhnya. Nah, suaminya ini temperamen? Suaminya temperamen. Kasat Reskrim Polres Jember AKP Frans Delanta Kembaren yang dihubungi via telepon menyebutkan, polisi masih memeriksa suami korban untuk memastikan pelaku pembunuhan ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kepergok saat beraksi, 2 pelaku pencurian sepeda motor di Tanjung Priok, Jakarta Utara dikeroyok warga. Aksi kedua pelaku terekam kamera CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, terlihat sebuah sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga di Jalan Warakas Gang 21 hendak dicuri oleh 2 orang pelaku. Sebelumnya, para pelaku juga sempat melakukan pengintaian. Saat pelaku berupaya membawa kabur sepeda motor, penghuni rumah memergoki aksi mereka. Warga yang sempat mendengar teriakan korban langsung memburu pelaku. Kedua pelaku berhasil diamankan dan sempat dikeroyok warga yang geram dengan aksi pelaku. Polisi langsung mengamankan kedua pelaku ke Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dari tangan pelaku, petugas menemukan kunci letter T yang diduga digunakan dalam aksi pencurian. Yang sedang kita lakukan bahwasanya ada penadah inisial AL sedang dalam pengejaran tim Opsnal Polsek Tanjung Priuk. Satu motor dihargai sekitar 2,5 juta. Polisi masih ngantel, masuk ke dalam sebentar, balik lagi keluar sudah dibawa orang. Di Uber, ketangkepnya di sana, Gang 22. Para pelaku diketahui sudah menjalankan aksinya sebanyak 5 kali di wilayah Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, karena cemburu dan ingin menguasai harta, seorang pria tega menghabisi nyawa sahabatnya. Sadis, jasad korban dikubur pelaku dalam septic tank sedalam 2 meter. Keduanya sama-sama duda. Pelaku mengambil harta korban untuk rujuk dengan mantan istrinya. Polisi bersama tim Dokes Polda Aceh, tim forensik DNA Polda Sumatera Utara, dan ahli forensik Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh melakukan pembongkaran septic tank di belakang rumah Iis, warga Kampung Gajah Bandar, Bener Meriah. Pembongkaran septic tank dilakukan setelah polisi menangkap Iis dan mengakui sebagai pelaku pembunuhan pada sahabatnya, Darwin Sihotan. Mayat Darwin ditemukan pada kedalaman 2 meter bekas septic tank rumah orang tua Iis. Selama ini warga tidak curiga karena setelah digunakan untuk mengubur mayat, ditutup pasir dan kayu oleh pelaku. Iis mengubur mayat korban sejak 8 bulan lalu, namun kondisi mayat masih bisa dikenali dan terbungkus kain selimut. Keluarga korban yang ikut menunggu pembongkaran mayat juga masih mengenali ciri-ciri Darwin Sihotan. Terungkapnya pembunuhan ini setelah keluarga melapor kehilangan pada polisi tentang keberadaan Darwin Sihotan.
Darwin, warga asal Langkat, Sumatera Utara ini sebelumnya menikah dengan warga desa Gajah Bandar, namun kemudian bercerai. Darwin kemudian tinggal dan menetap di belakang rumah Iis. Iis juga merupakan seorang duda. Warga mengenal antara Iis dan Darwin sebagai dua orang sahabat yang sering pergi bersama. Kepada keluarganya, Darwin juga sempat menceritakan nyaman tinggal di Bener Meriah, sehingga memilih menetap di desa mantan istrinya. Meski sebagai pendatang, Darwin menceritakan bisa diterima baik oleh warga sekitar. Bisa, ini musuh perangan lah Pak. Karena kalau saya menilai kan abang saya ini nggak punya musuh di sini. Dan dia selama ini cerita baik-baik aja di perantauan sini. Saya nggak pernah punya musuh. Jadi setelah mengetahui kondisi abang saya seperti ini kan sangat sadis dan biadab. Saya minta kepada pengadilan ya. Ruang Kadung boleh? Iya, Kadung. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Iis mengaku membunuh Darwin 27 April lalu menggunakan benda keras. Sebelum dikubur dalam septic tank, Iis memastikan sahabatnya sudah tewas menggunakan air dalam baskom. Iis mengaku ada rasa cemburu dengan Darwin karena menduga istrinya meminta cerai karena memiliki hubungan dengan Darwin. Selain itu, Iis nekat membunuh karena ingin menguasai harta korban agar bisa rujuk dengan istrinya. Kebetulan setelah bercerai, tersangka ini ingin rujuk kembali dengan istrinya. Tetapi dari istri memberikan syarat, boleh kembali asalkan utang piutang yang di luar dilunasi dan dia harus punya uang. Sehingga menurut tersangka, dia harus mencari uang. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Muyang Kute Bener Meriah, jenazah korban dibawa keluarga untuk dimakamkan di Langkat, Sumatera Utara. Sementara tersangka Iis terancam hukuman maksimal seumur hidup. Dari Bener Meriah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan.